semua uang yang aku hasilkan dari kerja kerasku sendiri selama beberapa tahun tuh dibawa lari manajerku, diambil lah oleh manajerku secara sepihak, jadi hakku tidak diberikan. Jadi Teh Ayu, ini tuh Alarik tuh sebetulnya siapa sih? Jujur kita semua ini kepo banget. Ini apa nih, kerjanya di mana? Kenal di mana? Dijodohin kah atau enggak? Terus kapan jadiannya? Udah lama belum nih deketnya? Dan kira-kira bakal naik ke pelaminan gak nih segera? Aduh, jadi banyak pertanyaan ya pemirsa ya. Tapi ini saking kita semua tuh pengen tahu banget. Dan semuanya jelas masih menjadi tanda tanya besar. Tapi satu yang pasti, Umi Kalsum ini udah nge-spill kalau Teh Ayu tuh udah punya pasangan. Dan Ayah Ojak pun juga ngebet banget nih untuk punya cucu lagi. Calon suami Ayu ya, mau pengusaha atau PNS, yang penting no artis gitu ya. Harus baik dan bener-bener sayang sama Ayu dan juga keluarga gitu ya. Secara kan anak ayah cantik, masa nggak disayang ya nggak sih? Nah, kalau ada Teh Ayu janda yang katanya udah punya pacar baru nih, yang berikut ini ada Ola Ramlan dan juga Marshanda. Janda di usia 45 tahun, Ola dituding makin ugal-ugalan. Waduh, sementara kakak Marshanda dibilang janda sesat. Ih, kok bisa sih? Langsung aja yuk, let's check this out. Itu aku lagi dalam keadaan trauma besar banget karena lagi ngelewatin proses yang dihujat satu negara, dibilang wah janda sesat. Bikin geger pengakuan Marshanda dibilang janda sesat. Jatuh bangun perjalanan hidup Marshanda yang tertangkap mata kamera ternyata hanya sebagian kecil dari keterpurukan Caca yang sesungguhnya. Bukan jadi rahasia lagi jika Caca idap bipolar sejak video joget-jogetnya viral pada 2009 silam. Dan sejak itu pula sisi kehidupan seorang Marshanda selalu jadi sorotan. Mulai dari konflik dengan keluarganya, kegagalan rumah tangga, keputusan lepas hijab, hingga Caca yang sempat dinyatakan hilang ketika perjalanan ke luar negeri. Apa yang sebenarnya ia rasakan ketika itu? Aku ngerasa sendiri banget ya, ngerasa lost, ngerasa nggak ada yang ngerti, ngerasa dijudge, dinilai-nilai yang buruk-buruk. Ada proses dimana aku baru tahu kalau ya pokoknya aku dihianati sama orang terdekatku pada saat itu. Terus udah gitu semua uang yang aku hasilkan dari kerja kerasku sendiri selama beberapa tahun tuh dibawa lari manajerku, diambil lah oleh manajerku secara sepihak, jadi hakku tidak diberikan. Pelan tapi pasti, Marshanda buktikan bahwa dirinya tetap bisa survive. Belakangan ia justru bahagia dengan fase kehidupan baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagaimana tidak bahagia saat sang anak Sheina beranjak dewasa, Sheina justru memilih tinggal dengan dirinya. Sekarang dia udah tinggal sama aku. Kok gitu? Yes, udah 1-2 bulan lah, alhamdulillah. Bahagia sih, jadi kayak peranan-peranan sebagai ibu yang kayak pagi-pagi nyiapin sarapan, ngantar sekolah, kamu jadi aku jalanin. Gagal jadi pasangan, Caca dan Ben Kasyafani ternyata tidak gagal jadi orang tua bagi Sheina. Bisa jadi karena sejak awal menyadari bahwa hidupnya tidak mudah, Caca seperti telah mempersiapkan diri atas langkah hidup yang dia pilih yang tentunya akan berpengaruh untuk Sheina. Proses dulu berpisah pun aku udah punya visi ke depan, aku udah percaya dan yakin bahwa aku dan Ben ini bisa akan dewasa dalam menjadi orang tua gitu. Aku nggak pengen nurunin luka batin dalam diriku ke anakku. Luka batin ya? Iya, karena kalau kita nggak heal itu kan nanti jadi secara generasional turun-temurun gitu kan. Jadi aku udah mulai kayak konseling, ketemu psikolog, dapetin kayak ilmu-ilmu ini tuh dari aku umur 18. Karena aku gak pengen nurunin apa yang aku belum selesai dengan diriku ke anakku gitu. Benar saja, hasilnya Caca ternyata bisa jadi teman untuk Sheina. Komunikasi dua arah anak rasa teman ini berhasil membuat Sheina pun terbuka banyak hal. Seperti apa pola asuh Caca dengan anak yang beranjak dewasa? Sebagai orang tuanya kita juga harus punya bekal ya, tahu apa sih yang dia hadapin bener-bener di luar sana gitu. Dan kita lebih banyak bertanya, kamu gimana hari ini di sekolah, teman-temannya seperti apa. Aku senang banget karena aku jadi tempat yang Sheina tuh nyaman untuk cerita apapun sama aku. Dia terbuka sama aku soal teman-temannya, soal cerita update terbaru dalam hidupnya, soal sekolahnya gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku pengen nggak ada gap di antara kita yang membuat dia segan untuk terbuka sama aku.
Kalau Caca bisa melewati masa sulit dengan hujatan, lain cerita dengan Ola Ramlan. Sepertinya Ola justru baru saja memulai hidup dengan sejuta tudingan negatif. Sejak memutuskan melepas hijab, Ola dinilai makin ugal-ugalan dengan status jandanya. Makin berani, makin terbuka, dan makin tuai pro kontra netizen. Namun tak dipungkiri memang kalau ibu 3 anak ini makin stylish abis. Belum lama ini, postingan Ola justru banjir pujian hingga disebut Ola Ramlan's Army Vibes, edgy and stylish airport style at 45. Ya nggak apa-apa, semua hidup harus selalu ada pro dan kontra, nggak ada masalah. Berpikirlah secara positif gitu. Kalau misalnya kalian mau ngejudge ya nggak apa-apa, terserah, itu urusan kalian. Yang penting aku di sini bekerja, mencari duit yang insya Allah maksudnya juga baik-baik aja, nggak dari uang korupsi atau apapun itu kan. Yang penting aku berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupi diriku dan anak-anakku secara baik. Tak peduli omongan orang, Ola Ramlan makin percaya diri dengan penampilannya. Makin seksi hingga lupa jika usianya sudah kepala 4. Tak mau sekedar seksi, Ola ternyata benar-benar menjaga pola hidupnya dengan olahraga. Yoga dan workout jadi pilihan utama. Tapi lagi-lagi, bukan netizen kalau tidak komentar soal selebriti. Lihat saja body goals Ola saat workout dengan perut rata ini ramai banjir hujatan. Rajin olahraga dan jaga penampilan seksi, Ola Ramlan punya misi khusus. Ya, tak banyak yang tahu kalau perempuan yang memulai karirnya sebagai gadis sampul ini ternyata punya segudang talenta, salah satunya ngedance. Gak heran juga kalau belakangan ia rajin posting aksi ngedance-nya. Seperti memenuhi hasratnya masa kecil, Ola juga lagi semangat banget terima job yang ada kaitannya dengan ngedance. Jadi bukan nge-DJ ya pemirsa, tapi ngedance. Kan aku sukanya dance dari dulu, dari SMP aku dancer gitu. Aku cheerleader, dancer, kemudian bela diri juga, Cimande, Jiu-Jitsu, Jeet Kune Do, Aikido gitu. Ya itu nggak bisa aku jawab ya. Ya kan baru aja gitu. Maksudnya aku berpikir cari ide bagaimana mencari penghasilan yang baik. Kecintaannya sama ngedance, Ola Ramlan juga pernah bikin heboh dengan video dirinya saat masak sambil ngedance. Nampak enjoy dan lincah, Ola ternyata juga pernah cedera loh. Ya adalah cedera-cedera sedikit, tapi kan nikmatin aja. Sama kayak hati, nikmatin sakitnya. Kalau lagi sakit, jatuh aja pada saat split kan. Jatuh atau kan aku suka salto pada saat itu. Pemirsa, setelah beberapa minggu temani anak-anak sekolah di Braga, Portugal, hingga harus jalani long distance relationship dengan Darius Sinathrya, kini Donna Agnesia harus kembali berpisah dengan ketiga anak-anaknya, Lionel Nathan Sinathrya, Diego Andres Sinathrya, dan putri bungsunya Quenesha Sabrina Sinathrya yang melanjutkan pendidikan di Portugal. Selamat pagi. Ini benar-benar hari terakhir aku di Braga pagi ini. Aku sedih banget loh mau pulang. Maksudnya, ya untungnya mungkin Darius masih semingguan di sini, jadi anak-anak masih bisa banyak hal yang dipelajari dan dipersiapkan. Mau ninggalin anak jauh itu rasanya nggak karuan sih. Tapi aku percaya Tuhan pasti jaga mereka. Amin. Beberapa waktu sebelumnya, Donna berangkat lebih dulu ke Portugal bareng Lionel dan Diego hingga disusul Darius bersama Sabrina. Tapi kini, Donna harus pulang sendirian ke Indonesia tanpa ditemani Darius, juga ketiga anaknya, karena ada pekerjaan yang menantinya. Darius bergantian dengan Donna jaga ketiga anak-anaknya di negeri orang. Mudah-mudahan urusan di Jakarta semua kerjaan beres, jadi bisa segera balik ke sini. Oke, aku serahkan sama bapaknya aja. Namun sebelum kembali ke Indonesia, ada kekhawatiran yang dirasakan Donna karena kondisi kaki Diego yang sempat alami cedera di lapangan hijau saat latihan. Meski berat, namun Donna sudah mempercayakan sepenuhnya kondisi Diego pada sang suami yang boleh dibilang cukup bisa diandalkan untuk mengurus ketiga buah hati. Mikirin juga, tadi dia bilang kemarin Diego,
apa aku kalau udah ada tongkat aku bisa naik bis. Enggak lah, hujan pula gitu kan, mama papa antar aja. Berkorban berpisah dengan anak demi cita-cita. Ya. Semoga kita selalu dikuatkan. Aku sama Darius 2 minggu di Braga, di Portugal gitu untuk bisa mendampingi Leo dan Diego. Senang banget dan kayaknya waktu cepat banget berlalu, tiba-tiba udah harus pulang lagi gitu. Kemarin beneran kita nggak liburan, jadinya emang benar-benar datang ke sana buat ngurus anak, jaga anak gitu kan. Kebetulan ada 5 anak gitu kan, termasuk Leo, Diego dan 3 anaknya Mama Ibo gitu. Kita tadi ya Darius pasti ngurusin untuk makanannya, aku ngurusin untuk bajunya, ngelondri dan lain-lain gitu ya, nyuci baju dan nyetrika gitu. Jadi planningnya sih itu kemarin, tapi di waktu-waktu tertentu kita masih bisa trip sekitar Braga aja sih. Sedikit kalau kemarin memang nggak ada rencana mau ke sini mau ke situ gitu, bener-bener datang ke sana ngurusin anak-anak, nemenin mereka latihan gitu. Hingga akhirnya sampai pada momen perpisahan keduanya. Perpisahan mereka pun terlihat mengharukan, namun tetap terlihat manis dan harmonis. Momen perpisahan romantis ini bikin Alto iri netizen. Bentar lagi udah harus berpisah. Nggak ketemu seminggu. Bisa lah ya. Anak-anak kan pengennya jadi pemain pro. Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk bantu itu gitu. Kita buka network seluas mungkin yang memang memungkinkan untuk bisa dapat kesempatan itu. Anak-anak tugasnya ya jalanin semua hal yang harus dijalanin untuk menempa diri mereka dan mempersiapkan diri mereka ke level pro gitu.